Selamat pagi. Pagi. Siang. Melayani profesional terpercaya. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2022, gelombang 2, angkatan 16, kelompok 4, subkelompok 2. Saya, Ayu Musfira, sebagai moderator dengan jabatan Analis Hukum Pertanahan, penempatan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Perkenalkan, nama saya Pankreasi Vega, analis survei pengukuran dan pemetaan. Saya dari Kantah Jakarta Barat. Perkenalkan, nama saya Reza Rinaldi, analis hukum pertanahan, unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Saya Vika Ardia Puspa Haji, analis pertanahan di Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Oke. Perkenalkan, nama saya Yunus Ramadhani, saya analis survei pengukuran dan pemetaan, unit kerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Baik, terima kasih. Pada hari ini, kami akan mendiskusikan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN dengan memberikan komentar atau pendapat pada video yang akan ditampilkan. Untuk video pertama, mengenai bad practice pada manajemen ASN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mencatat ada 125 pegawainya yang terlibat kasus mafia tanah sejak tahun 2016. Ratusan pegawai tersebut telah diberikan sanksi berupa sanksi administrasi, mutasi jabatan, pemecatan hingga dilaporkan ke polisi. Staf khusus Menteri ATR BPN, Teku Taufikul Hadi mengatakan modus yang paling banyak dilakukan adalah pemalsuan sertifikat tanah. Untuk memberantas kasus mafia tanah, Kementerian ATR BPN telah membentuk Satgas bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial untuk menyelesaikan sengketa. Sebelumnya Komisi Yudisial mengungkapkan sepanjang tahun 2021 ada 87 laporan masyarakat terkait kasus mafia tanah. Sekarang ini 125 petugas pejabat di BPN itu telah diberhentikan. Kenapa, Pak? Karena dia dianggap membantu mafia. Dari video yang ditampilkan, apakah ada yang ingin memberikan komentar atau pendapat? Izin menanggapi, Mbak Ayu. Ya, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanggapi dari video tersebut. Jadi mafia tanah ini tidak bisa dibiarkan. Terlebih di sini bahkan pegawai BPN pun terlibat, sehingga pelayanan sektor publik tidak berkualitas baik dan tidak memuaskan publik. Pegawai BPN itu kan seharusnya melindungi tanah masyarakat. Ini justru mendukung pencurian tanah masyarakat. Untuk itu, manajemen ASN dibutuhkan untuk menertibkan pegawai BPN yang membantu mafia tanah ini. Dengan adanya sanksi administrasi, mutasi jabatan, pemecatan, dan dilaporkan polisi. Nah, dengan manajemen ASN yang dilakukan secara baik, diharapkan menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memegang teguh nilai dasar ASN, menerapkan etika profesi dengan baik, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, tidak akan ada lagi pegawai BPN yang mendukung mafia tanah seperti dalam video tersebut. Terima kasih, Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mbak Vika atas tanggapannya. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Saya izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat Mbak Vika. Menurut saya, kegiatan pemalsuan sertifikat tanah ini adalah contoh bad practice ASN. Dalam video diperlihatkan bagaimana ratusan oknum BPN terlibat mafia tanah. Menyikapi hal itu, telah terbentuk juga Satgas untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Berbagai kode etik perilaku ASN juga terlanggar dalam kasus mafia ini. Sebagai contoh, kode etik melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi pun juga terlanggar. Diharapkan pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus
bebas dari 17 manajemen ASN, pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Begitu tanggapan saya kembalikan ke Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mas Rega. Apakah ada tanggapan lain? Tidak ada ya. Kalau begitu, saya akan menarik kesimpulan untuk diskusi pada video pertama ini. Kesimpulan yang saya tarik yaitu bahwa manajemen ASN sangat dibutuhkan untuk menertibkan pegawai BPN yang terlibat tindak pidana khususnya dalam kasus mafia tanah. Lalu selanjutnya untuk yang kedua, video mengenai best practice pada Smart ASN. Setiap hari, setiap orang bekerja keras, menukar waktu dan tenaga agar setiap aspek kehidupan terpenuhi. Mengurus tanah salah satunya. Sebuah aset yang berharga. Karenanya, di balik sepetak tanah, butuh rangkaian data dan verifikasi. Namun, ini bukan berarti pengurusannya harus selalu rumit. Dan ATR BPN telah bekerja secara sangat cepat dan efektif. Dalam konteks ini, jajaran Kementerian ATR BPN mulai memperlakukan transformasi tata kelola kerja dalam bentuk pelayanan berbasis digital. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, setiap individu di Kementerian ATR BPN menukar setiap detik dan tenaga, mengumpulkan data tanah dan mendaftarkannya dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku. Kami menginvestasikan waktu dan tenaga agar setiap kepengurusan tanah semakin mudah, merampingkan berkas manual menjadi berkas digital, sehingga akses informasi bisa dilakukan lewat aplikasi Sentuh Tanahku dan Kistaru, kapanpun dan dimanapun, untuk menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Bahkan, detail visual dan pemetaan tata ruang bisa dilihat secara langsung melalui aplikasi Bumi. Sebuah ekosistem data ruang dan pertanahan, efisiensi untuk setiap orang, yang setiap hari terbangun, bekerja, dan memaksimalkannya. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi. Inilah yang sedang kami lakukan. Inilah yang akan kami wujudkan untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Ya, itu dia video dari Smart ASN. Apakah ada yang ingin memberikan komentar atau pendapat? Izin memberikan komentar, moderator. Terima kasih Mbak Ayu atas waktunya. Di sini saya melihat video ini sangat-sangat layak disebut best practice ya. Di sini kita menjadi semakin tergairah, semangat dan sebagainya. Di sini kita lihat telah ada penerapan Smart ASN di Kementerian ATR BPN dan juga peningkatan manajemen ASN dalam pengembangan kompetensinya. Di sini Kementerian ATR BPN sangat terbuka dengan terobosan teknologi inovasinya dalam pelayanan publik. Penerapan ASN di sini ditunjukkan dengan kecakapan digital dari setiap ASN di Kementerian ATR BPN. Di sini juga kita bisa melihat kemampuan literasi digital yang dimiliki oleh ASN Kementerian ATR BPN. Jika ditelisik, ada 4 pilar di dalam literasi digital yang kita bisa lihat, yaitu digital skill, yaitu kemampuan atau kecakapan menggunakan atau mengelola pelayanan berbasis digital itu sendiri. Kemudian ada digital culture, gimana caranya membangun budaya atau kebiasaan melalui inovasi digital yang ada, baik itu kepada ASN maupun nantinya kepada masyarakat. Kemudian ada digital ethic, di mana ASN ini bertanggung jawab dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam berbentuk inovasi digital dalam memberikan pelayanannya, dan juga digital safety tentunya yang diutamakan dalam keamanan, memberikan keamanan dalam pelayanan inovasi berbasis digital. Di
Di sini jelas adanya di video masyarakat terbantu, masyarakat lebih mudah, lebih senang, dan juga masyarakat lebih terayomi. Harapannya di setiap kantor pertanahan yang ada di seluruh Indonesia mampu menerapkannya, dan utamanya setiap ASN memiliki kompetensi di dalam pengelolaan berbasis digital agar menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza, sangat bagus pendapatnya menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, adakah yang ingin menanggapi lagi? Ya, saya menanggapi sedikit saja. Soalnya Ya, silahkan. cara spontan aja ini. Menurut saya dengan adanya aplikasi survei tanahku diharapkan dapat secara mudah masyarakat mengurus mengenai permohonan tentang pemohonan hak atas tanahnya ini, itu jadi dapat menurut saya setuju dengan pendapatnya Mas Reza. Saya menambahkan sedikit, dengan adanya aplikasi survei tanahku diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan mengenai permohonan terkait pertanahan, baik untuk permohonan hak atas bidang tanah maupun bagi kita sendiri dapat dengan mudah mengurus terkait dengan bidang tanah yang akan didapatkan tersebut. Sudah. Sekian. Terima kasih Mas Yunus atas pendapat serta tanggapannya. Adakah yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada? Oh, baik. Kalau gitu akan saya tarik kesimpulan untuk pada diskusi kedua ini, bahwa pada era digitalisasi, penerapan ASN diharapkan dapat diterapkan pada seluruh ASN, khususnya kami insan ATR BPN. Sekian diskusi kami pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Pagi. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Terima kasih.